Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita sharing ya. Jadi ini merupakan kelanjutan pembacaan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sharing tentang pelayanan 3 malaikat ya. Dan sekarang kita bahas tentang penglihatan Rasul Yohanes waktu di Pulau Patmos. Dia melihat penglihatan bahwa ada awan berwarna putih. Kalau di Alkitab berkata awan putih itu adalah hadirat Tuhan ya, Shekinah ya. Awan putih itu menunjukkan hadirat Tuhan. Dan di atas awan itu duduk Tuhan Yesus. Dikatakan sini seperti anak manusia. Itu Tuhan Yesus ya. Jadi Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus duduk di atas awan kemuliaannya dan memakai mahkota emas di kepalanya, karena dia adalah raja atas segala raja. Jadi mahkotanya itu menandakan Tuhan Yesus itu raja ya, bahkan raja di atas semua raja-raja di bumi ya. Dan kemudian yang dilihat Rasul Yohanes, Tuhan Yesus duduk di atas awan kemuliaannya, dan dia sedang memegang sabit arit ya, untuk memotong padi atau gandum di ladang, di sawah. Itu ada di tangan Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Yohanes melihat lagi ada seorang malaikat lain keluar dari sorga dan berkata, "Ayunkanlah sabitmu itu Tuhan Yesus ya." Dan karena sudah tiba saatnya menuai di bumi. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, penglihatan Rasul Yohanes ini kejadiannya nanti. Jadi kita beruntung ya, belum kejadian tapi Tuhan sudah sampaikan di firman-Nya. Jadi kita sudah bisa mengerti apa yang akan terjadi. Kejadian yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini nanti akan terjadi pada masa kesusahan besar atau masa 7 tahun yang kita kenal, yang kita tahu adalah masanya antikris. Ada seorang tokoh nanti akan muncul, tapi kita tidak mengalami lagi ya, karena kita sudah mengalami pengangkatan. Kita sudah naik ke sorga, baru kejadian ini terjadi. Jadi di masa 7 tahun pemerintahan antikris di bumi terbagi 2 ya, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Dan di masa 7 tahun itu banyak jiwa-jiwa yang dituai oleh Tuhan Yesus. Yang dilihat itu dia memegang sabit dan dia siap tuai
Itu artinya, penuaian di sini artinya kematian manusia. Tetapi kalau yang Tuhan Yesus tuai, itu adalah manusia-manusia yang setia, percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun mengalami intimidasi, penganiayaan. Karena di masa 7 tahun itu, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus akan dianiaya supaya menyangkal imannya. Tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus, sehingga mereka dikatakan dalam bahasa kiasan, Tuhan Yesus yang menuai mereka. Jadi tuaian Tuhan Yesus terhadap jiwa-jiwa yang di bumi pada masa 7 tahun ialah jiwa-jiwa orang-orang percaya yang mati martir, ya. Seperti contohnya itu 2 saksi Allah itu, mereka mati secara martir. Kemudian dituai juga banyak orang-orang percaya yang tidak mau menyangkal Tuhan, dan mereka dihukum, disiksa, bahkan dibunuh. Itulah yang dituai oleh Tuhan Yesus. Artinya Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kita baca selanjutnya di Wahyu pasal 15 dan seterusnya, mereka itu nanti yang dituai Tuhan Yesus akan melayani di bait Allah siang dan malam. Melayani, ya. Luar biasa, ya, mendapat kehormatan dari Tuhan. Karena di masa yang penuh penderitaan 7 tahun itu, mereka tetap setia. Jadi pelajaran buat kita belum mengalami masa kesusahan itu, ya. Dan semoga kita tidak usah alami, ya, teman-teman warlot, karena kita sudah mengalami pengangkatan. Tapi pelajaran buat kita, meskipun saat ini mungkin kita sedang berada dalam problem, masalah yang berat, mari kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan juga mungkin terjadi perselisihan paham. Mari kita tetap setia, kita tetap kompak, bersaksi dan melayani Tuhan Yesus, melayani sesama yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus melalui kita warlot. Apalagi warlot itu punya pelayanan, punya ciri khas supernatural. Jadi seperti pelayanan kesembuhan yang ajaib, pelayanan pengusiran setan-setan, menghancurkan kuasa okultisme. Jadi warlot memang dibenci oleh iblis dan setan-setan, ya. Tapi kita maju terus. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, Rasul Yohanes melihat seorang malaikat lain lagi keluar dan memegang sabit seperti Tuhan Yesus tadi. Dan ada suara dari malaikat lain. Jadi ada berapa malaikat ini, ya? Malaikat tadi yang berseru waktu Tuhan Yesus mau menuai, terus ini malaikat kedua, terus ada lagi satu malaikat berseru, jadi ada 3 malaikat lagi nih. Malaikat yang berikutnya berkata, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Ini juga kiasan, ya. Sebenarnya yang dimaksud buah anggur itu, kalau kita baca Alkitab, itu yang dimaksud biasa bangsa Israel, ya. Jadi ini bagi bangsa Israel yang masih menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Yeshua HaMashiach. Nah, ini bahaya. Itu mereka akan mengalami murka Allah. Tuhan marah dan menghukum mereka melalui malaikat ini. Jadi malaikat yang pegang sabit ini menuai dalam arti bukan menyelamatkan kayak Tuhan Yesus tadi, yaitu menghukum. Tuhan murka kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, ya, terutama di bangsa Israel, ya. Memang bangsa pilihan, tetapi kalau mereka tetap menolak siapa Tuhan Yesus, masih menanti-nantikan Mesias yang lain, maka mereka mendapat murka Allah yang kita akan baca nanti di pasal berikutnya, yaitu 7 cawan murka Allah, ya. Jadi ini sebagai pembukaan saja. Jadi waktu si malaikat ini turun untuk menuai itu, yaitu melakukan penghukuman, terjadi pembunuhan besar-besaran. Ini terjadi kapan?
waktu perang Armageddon. Jadi di situ manusia dengan manusia saling membunuh, berperang, dan dikatakan di sini bahwa darahnya itu manusia yang saling bunuh nanti di perang Armageddon itu sampai di kekang kuda, ya, dan jauhnya berapa mil ini? 200 mil. Jadi begitu banyak kematian sehingga darah manusia itu begitu banyak, ya. Sehingga diumpamakan kalau kuda berdiri sampai di kekangnya, dan luasnya itu darah sebesar 200 mil. Jadi betapa ngerinya, ya. Jadi ketika 7 cawan murka Allah nanti dicurahkan ke bumi, inilah yang terjadi, ya. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita ambil pelajaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, marilah kita hidup benar, ya. Kita hidup kudus di dalam kekudusan Tuhan Yesus. Kita ikut apa firman-Nya Tuhan katakan. Dengan kata lain, kita hidup selaras dengan firman. Kita tetap setia bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus, tentang siapa Tuhan Yesus, dan melayani sesama kita. Selama Tuhan berikan kita kesempatan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Selamat melayani Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati, dan ingatlah Roh Kudus yang akan memberi hikmat dan kuat kuasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Oma Palar yang melengkapi, ya. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah, tim Warlot. Kita jumpa lagi pada siang hari ini. Apa yang Opa sudah katakan tadi, saya hanya menambahkan, ya. Apa yang judul Wahyu 14 ayat 14-20 itu pernyataan bahwa bumi dituai. Pengertian ini tadi Opa sudah bawa, saya hanya tambahkan bahwa apa yang dikatakan itu pada waktu itu kita sudah tidak ada lagi, ya, di bumi. Bagi orang-orang yang percaya, yang sudah mengalami pengangkatan atau bahasa yang selalu disebut itu rapture. Ini terjadi sesudah kita naik, ada masa bumi dituai. Ini adalah tangan Tuhan yang sendiri turun, ya, untuk menilai, untuk bekerja, untuk menyatakan penuaian, menyatakan sesuatu yang benar dan salah, yang layak dan tidak layak. Itu terjadi di bumi. Saya tidak ulangi, itu yang dilakukan oleh Tuhan bersama para malaikatnya. Yang menjadi titik di sini, apakah pertanyaan yang kita sudah dengar dari firman hari ini, apakah kita ada di zaman itu waktu di judul ini bumi dituai? Kalau secara anak-anak Tuhan, waktu itu kita sudah tidak ada. Kita sudah ada di atas bersama Tuhan, ya. Kita sudah pengangkatan. Kita merayakan pesta perkawinan kita bersama sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, merayakan perkawinan kita dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi di bumi itu yang tadi. Saya tidak ulangi bagaimana Tuhan bertindak, ya. Apakah pertanyaan sekali lagi, kita ada di bawah atau kita sudah naik? Inilah titik daripada pertanyaan bagi kita pribadi masing-masing. Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, teman-teman, mari dengan membaca apa yang kita baca hari ini, kita periksa diri kita, ya. Kita periksa apakah kita sudah layak untuk kita naik di atas. Dengan perkataan ini, pembacaan ini kita tertantang, ataukah kita tinggal, ya. Itu menjadi satu tantangan
pembacaan malam ini. Mari kita renungkan. Membacanya saja sudah sangat ngeri, ya, karena ada sabit, ya. Tuhan datang sebagai raja, ya, sekali menyabit. Saya tidak ulang, itu benar-benar kata sabit itu ada 7 kali, ya. Kalau saya lihat di situ ada 7 kali, ada 7 sempurnanya Tuhan dengan Dia punya kekuatan, keputusan yang Dia sudah berikan pada akhir menjelang masuk pada masa-masa dunia berakhir. Tapi anak-anaknya yang terpilih sudah naik ke atas. Bapak, Ibu, teman-teman di rumah, mari kita jaga kehidupan kita. Jangan kita alami seperti judul ini, bumi dituai. Kita jaga hidup kita untuk menyambut apa yang Tuhan katakan, bagi anak-anakku tidak akan mengalami ini. Masa yang Tuhan katakan di firman ini, sekali lagi kita tidak ada lagi. Jadi kita tertantang dengan bacaan ini. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita bawa kehidupan kita saat ini untuk Tuhan layakkan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita layak? Kita buat kehidupan kita biar Tuhan berkenan. Kita buat kehidupan kita untuk lebih dekat pada Tuhan, lebih intim, agar kita tidak terbuai oleh keadaan dunia. Keadaan dunia waktu dikatakan di sini bumi dituai, itu lebih parah, lebih 1000 kali lipat beratnya, ya, untuk kita untuk alami kalau kita tertinggal. Jadi itu saja yang saya katakan. Mari teman-teman, Bapak dan Ibu di rumah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bawa hidup kita dalam Tuhan. Sebelum ini terjadi, kita sudah tidak ada di dunia. Mari kita bawa Tuhan menilai hidup kita, keluarga kita layak untuk kita terima. Tuhan mengatakan sudah seharusnya kamu tidak ada lagi di sini. Mari teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kita renungkan tidak lebih dalam lagi. Saya tidak lama untuk menjelaskan ini, tapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari di rumah sudah sangat mengerti dan ini sangat terbuka. Yang patut kita katakan, Tuhan terima kasih. Tidak ada yang tersembunyi bagimu untuk kami. Tinggal kami menerima atau menolaknya. Itu saja yang saya bawakan malam ini sebagai satu kata. Mari jangan kita tertinggal sampai waktu bumi dituai. Kita rayakan bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kita, orang percaya seiman. Tuhan memberkati.